sabar menghadapi bencana yang diturunkan Allah Ta'ala dengan engkau sudah menghasilkan kenyamanan hati dan badan di dunia serta pahala dan simpanan di kampung akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada engkau dan kepadaku yang paham dengan bagusnya pertolongan Allah Ta'ala, karena semua perkara itu berada dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengasih di antara orang yang mengaku berbalas kasih. Tidak ada daya untuk menyingkirkan dari maksiat, dan tiada kekuatan untuk beribadah kecuali hanya dengan berulik pertolongan dari Allah Ta'ala yang maha pun lagi maha agung. Nah, jadi artinya kita semata-mata minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kawal di dalam melaksanakan ibadah itu istiqamah dengan bantuan Allah Ta'ala. Hal itu juga urusan maksiat dan minta Allah Ta'ala memohon Allah Ta'ala supaya kita kawal berlindung daripada gelian-gelian yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, hadis sedang masalah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bab yang selanjutnya perkara yang mendorong berbuat taat. Nah, ini bab masalah perkara-perkara yang menolong kita untuk berbuat taat atau berbuat di dalam kebaikan. Nah, ini penting ini. Kayak apa caranya kita di dalam urusan kebaikan itu setiap hari itu ada peningkatan. Ada peningkatan. Ya minimal jangan berkurang ada. Nah, ini ada caranya menolong kita, mendorong kita untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kita dilindungi dalam ini apa tidak taat ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjadi maksiat yang dilarang Allah Ta'ala. Selanjutnya hendaklah di sini engkau terus berjalan apabila jalan sudah lurus dan mudah ditempuh, hilang rintangannya, hilang perkara yang datang mendadak. Namun engkau tidak dapat berjalan lurus jika tidak dengan mempunyai rasa takut akan siksa Allah Ta'ala dan pengharapan terhadap Allah Ta'ala serta memenuhi hak-hak takut dan pengharapan. Pentingnya merasakan perasaan khauf atau takut kepada Allah Ta'ala. Nah, ini sebenarnya masalah khauf, takut lawan Allah Ta'ala. Ini salah satu juga mendorong kita di dalam berbuat taat lawan Allah Ta'ala. Takutan lawan Allah Ta'ala gara-gara dosa yang kita jadi kita lakukan walaupun sekecil apapun, namun akibatnya kaitan menolak kita masuk ke dalam api neraka. Nah, di sini harus takut itu dihadirkan. Bisa saja karena gara-gara satu maksiat yang halus dari maksiat tadi itu yang membuat kita masuk ke dalam api neraka. Kurang lebih dari kalau kisah merancak aja lagi dikisahkan sudah. Untung makan, imbah makan, ngambil sesulit gigi, gasan mengi, sisa-sisa nasi yang ada di gigi. Imbah untung makan, ada ingat lagi membukakan ke tempat asal. Nah, saat ada genangan sesulit gigi itu yang ada mau kulit kaki, bila kulit kaki itu masih genangan. Nah, kayak itu halusnya sesuai gigi tadi, halus daripada bila kulit kaki. Lalu terjadi hari kiamat, ternyata orang ini ditimbang amal, dipunis oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka. Ada orang yang sholat, sembahyang, beribadah dan sebagainya. Cuma ada salah satu di orang tadi ada ingat minta halal, ada ingat mau membahayakan susu di gigi, biasa membuangi nasi yang lakas di gigi tadi. Karena rupanya gara-gara sabuting itu aja tadi menyebabkan masuk ke dalam api neraka. Kenapa ya? Jadi benar-benar karena perkaranya itu adalah maksiatnya lawan Allah Ta'ala. Masalahnya itu kan karena jadian dosa sekecil apapun dosa itu kalau dilakukan kepada Allah syarik itu syariknya kepada alam-alam.
Nah kayak urusan baik, urusan kebaikan sekecil apapun yang kebaikan yang kita beri, terkadang itu bisa membuat kita masuk pada dalam surga yang megah, masuk pada dalam surga yang luar biasa. Bisa juga ada seorang pelacur ialah seorang pimpinan ahli maksiat singgah di Sumur berbasuh batis kan berbasuh apa kan ada melihat anjing kehausan diminuminya sampai kan meninggal dunia menurut di dalam sejarah orang tadi masuk ke dalam surga karena malas melihat anjing sedang kehausan. Artinya setiap itulah tapi urusan kebaikan nggak tenang. Kan bisa zaman yang merupakan orang tadi masuk ke dalam surga. Nah, jadi kayak itu kita apabila sisa makan kita di rumah tuh kita belagihan nasi kita belagihan iwak baru kita belagihan nah ma'andak itu ma'andak ke tanah atau meninggai ke tanah niatakan memberi Allah Ta'ala niatakan bersedekah bahwa makhluk Allah Ta'ala. Jadi banyak kita memakan ada samur dan ada ayam, ada itik dan yang lain-lain. Siapa tahu dengan cara kayak itu tadi kita diganjar Allah Ta'ala pahala yang berlipat ganda dengan barakat kita memberi makani makhluk Allah Ta'ala walaupun dari sisa makanan kita bisa aja dengan sebab baik itu membuat kita ada berkumpul di akhirat masuk ke dalam surga yang luar biasa. Jadi niatnya jangan dibuang, jangan. Nah menimbainya atau ma'andaknya tadi sang haji aku memberi makan makhluk Allah Ta'ala yang memakan ini nasi dingin tadi atau nasi yang kita pakai lagi. Jadi macam-macam oleh situ hayam memakan, itik memakan, samuk memakan, katiki memakan. Nah sahabat binatang dari yang memakan maka saya itu pula dapat pahala kita diberi Allah Ta'ala asal ikhlas sama teman-teman Allah Ta'ala. Hanya kadang-kadang urusan-urusan itu ada kebahagiaan kita. Pada itu ibadah kita pahalanya. Makanya orang bari apabila ada tanaman jangka panjang tanam durian. Kan mungkin lagi memakannya umur sudah 70, umur sudah 80 bertanam durian. Asal ada mungkin lagi memakan duriannya ya kan. Apalagi di akhir zaman umur tadi hendak aja. Nah penjual kayak pian jadi bertanam durian pian mungkin kada sawat lagi memakannya mungkin pian kada sampai lagi banyak matinya ujar sidin aku melihat dasar anak cucuku kainan dasar anak cucuku kainan aku pada sampai dia aja tapi anak cucuku sampai menikmati niatnya ada kan makanya bila kita baca tanaman ada nama makan tanaman kita tadi bunga tupai warita. Nah itu dapat pahalanya kan? Kenapa jadi dapat pahala? Karena itu kita memberi makani makhluknya Allah Ta'ala. Niatnya kayak itu. Nah sebaliknya urusan maksiat kalau walaupun sekecil apapun jangan dipahami ya kan? Mungkin aja satu kesalahan satu maksiat yang kita gali itu membuat maulah Allah Ta'ala menjadi murka. Jadi jangan dihawainya. Ada bapak kalau kamunya ada bapak itu bisa membahayakan. Jadi kadang-kadang urusan yang baik walaupun harus jangan dipaham gampang ya, urusan yang menjahatkan walaupun harus jangan dipaham gampang ya. Karena sama yang ada sanksinya. Ya Allah wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa'yamal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang memperbuat suatu amal kebaikan walaupun kayak hampir terabang maka pada di akhirat dia akan melihat. Dan juga siapa saja yang memperbuat suatu amal kebaikan walaupun kayak hampir terabang maka pada di akhirat akan melihat juga. Jadi artinya apa? Halus ganal jaga nanti lebih waspada lagi harus kapan bahasanya tapi itu bagian manusia dijauhi dihindari sejauh-jauhnya
Kegiatan untuk kegiatan ya. Apalagi urusan-urusan yang ada kaitannya lawan hati kita nih. Ini kan kebahagiaannya ada urusan lawan hati kita, penyakit-penyakit lawan hati kita. Nah kebaikan kayak saja jangan sama mencari menggenal-genal pahalanya. Yang halus dia dipakai, yang halus ditolak dia. Siapa tahu dengan sebab yang halus tadi itu ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala bisa membuat kita masuk ke dalam surga, bisa membuat kita dapat istana surga di dalam surga. Imam Al-Ghazali sebab satu ibadah nanti di sidin di waktu mengarang kitab karangan sidin di waktu itu akan sehingga hendak minum kehausan atau minum tidak ada pada bolkin sidin dari itu dawat sehingga satu mat hendak minum sidin bamandak satu mat mamanya makan alat bamandak minum tadi imbahnya tanya alat tadi lalu sidin menafsirkan ulang tulisan kitab sidin tadi. Nah kalau jadi hari kiamat dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga dapat istana megah. Satu penyebab di antaranya adalah gara-gara sababnya memberi makani lalat yang sedang di waktu itu kelaparan dan kehausan. Banyak sejarah-sejarah bahaya. Lalu kita ada ingin kalau sedikit dari kita biasanya saatnya ikhlas karena Allah Taala. Kalau kita gagal kamu kadang-kadang minta dilihat, minta dijawab, minta janaki, memang harus kita ini. Ada di pinggir jalan, sunyi-sunyi itu ada duri yang mencatat mencocok orang di jalan pakai binakan, itu ya. Mencatat membinasakan orang. Salah satu ibadah dia ada misalnya jalan binasakan di siangnya kan, salah satu jalannya untuk mendapatkan pahala. Jadi kalau saya orang gana-gana ya lebih bagus lagi dia kayak orang ilmu agama dan pahalanya. Nah harus buat kalau sampaikan tetap di pahalanya. Nah, jadi di sini tadi pentingnya merasa khauf dan takut kepada Allah. Nah, diwajibkan selalu takut sebab adanya dua perkara wajib di sini. Takut tadi sebab ada dua perkara yang sangat penting. Satu di antaranya mencegah daripada maksiat karena nafsu yang selalu mengajak jilik ini mudah cenderung kepada laku yang jelek. Karena nafsu ini nang ketujuh gelian itu membawa kepada nang kada baik maka sudah barang pasti cenderung hati itu nafsu tadi kepada nang kada baik selalu melirik kepada fitnah tidak mau berhenti dari senang kepada kejelekan. Jika tidak ditakut-takuti dengan perkara yang sangat kuat sebab nafsu itu tidak mempunyai watak menikah yang penuh perhatian dalam hal menepati janji dan bisa dicegah oleh rasa malu dari kekerasan kepala. Nafsu itu hanyalah seperti apa yang diketahui salah satu seorang ulama. Nah, jadi kenapa jadi kita tadi harus takut lawan Allah Taala, bahkan diwajibkan takut lawan Allah Taala karena di diri kita ini ada orang yang nafsu. Nah nafsu tadi sudah pasti cenderung kepada kejahatan. Jadi amunnya kita kada waspada lawan nafsu kita, maka ya dalam artian kita tagari urusan-urusan yang ada baik. Cenderung nafsu itu kepada yang ada baik. Jadi amunnya kadang ada rasa takutan lawan Allah Taala, sudah barang pasti nafsu tadi memberi dan jahat-jahat saja. Nah, berapa pentingnya takutan lawan Allah Ta'ala. Ujar ulama, al-'abdu yuqra'u bil 'asa wal hurru takfihi al-malamah. Budak itu dapat dipukul dengan tongkat, sedangkan orang yang merdeka cukup dicela. Cara mengatur urusan nafsu itu nafsu harus selalu diketuk dengan jemati patah. Kenapa nafsu jelas?
baik berupa ucapan, tindakan atau pikiran seperti apa yang dituturkan dari sebagian orang-orang saleh. Nafsunya mengajak berbuat maksiat. Lalu ia orang saleh itu keluar dan melepaskan pakaiannya. Kemudian berguling-guling di atas tanah yang panas. Seraya berkata kepada nafsu, rasakanlah neraka jahanam ini lebih panas daripada apa yang engkau rasakan sekarang ini. Wahai orang yang bagaikan bangkai pada waktu malam dan pengangguran di waktu siang. Itu orang dari iman melanjutkan nafsu. Nafsu ini mengganggu pada bagus. Lalu caranya orang balik baju dipacol supaya nafsu ketika dapat uji mengganggu pada bagus. Mbah dipacol berguling ditimbulkan di tanah yang panas. Bahasa kita dia nafsu panas nang di tangan hari ini panas nang di atas tanah. Nah ini ada sahabat apa lagi dibandingkan lawan api neraka. Ini jika mau menjalankan kehendak jika mau jalan biar sendiri makan ikan pada di akhirat disiksa lebih dahsyat daripada ini. Jadi orang balik ada sebagian apabila beribadah populernya berbuat kata benda. Orang berbuat kata benda seperti apabila waktu beribadah cuma Allah kulir ringkutan orang berbuat kata benda. Lalu di situ wahai diriku, wahai nafsuku, apabila ikan masuk ke dalam kubur, meninggal dunia masuk ke dalam kubur dibuat orang dalam tabala. Apabila dibuat dalam tabala, ada datang mereka ada nangkep. Apabila dia tidak baik disiksa jangan. Apabila yang baik ya untuk dinasihati kita buat dalam tabala. Karena datang karena melihat bibi sisa kalau kamu pulang dan ini ikan pada pun kayak itu ayo nafsu jangan mulai lagi beribadah disiksa dulu jangan dijaga ibadah dulu. Nah kedua supaya tidak ujub dengan taatnya. Nah itu adalah supaya jangan tidak ujub, jangan ada merasa ujub di hati dan asa seorang asa surga dan asa seorang asa kaibatnya sudah menisbahkan kepada orang yang maksiat, menisbahkan kepada orang maksiat menjadi orang yang maksiat atau jadi diri seorang jadi orang baik kita lalu ujub di dalam hati ada tergelitik terlintas di hati bahwa aku ini lebih baik, aku ini asa surga sudah, aku ini asa hebat sudah, aku ini asa mulia sudah. Terlintas itu tadi. Lalu dengan cara kita mengingatkan siksaan Allah dengan sebab ujub di diri kita, maka kita akan bakalan dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa ujub tadi jadi kada boleh? Karena ujub itu jadi kada boleh. Kada ingat itu nikmat dari Allah. Kita memudahkan bahwa ini adalah semata-mata dari Allah, semata-mata turungan Allah, anugerah Allah, maka kada timbul ujub tadi. Jadi timbul ujub itu karena tak pandang, kada memandang ini anugerah Allah, kada memandang ini adalah semata-mata pertolongan Allah. Jika ada Allah, kada kawan juga. Jika ada Allah, kada bedanya juga kan? Ini kita kawan, mengembalikan kepada Allah yang sangat berkat pertolongan Allah. Kita sebenarnya tidak berkat pertolongan Allah kalau berjalan salah, kalau berjalan itu berkat pertolongan Allah. Ada niat kebaikan itu pertolongan Allah, anugerah Allah, hidayah Allah. Namun bacaan ya Allah nama mengungi awal membaca membaca harimau itu sama-sama anugerah dari Allah. Ada dari upaya namun sudah ini apa rasa tadi banyak rasa di dalam itu ujub tadi maka lebih ada ujub nah kan ada dari pahala dalam urusan ibadah itu urusan ibadah tak ada beli ujub apalagi urusan maksiat tidak ada beli. Urusan ibadah itu kan bagus, tapi dicampur dengan ujub kan boleh. Apalagi maksiat dibangga-banggakan, asas orang kaibatnya jadi nak ada baik tadi maka makin sari kabangkan. Saya akan baik kejalan dia dicampur ujub. Sehingga dengan sifat ujub tadi menyebabkan kerusakan. Tapi harus memaksa nafsu untuk, tetapi harus memaksa nafsu itu dengan dicela dan dihinakan mengenai apa yang ada padanya.
Itulah yaitu laku jilik dan dosa-dosa yang mengandung macam-macam khawatiran dan sebagainya. Contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Lau ukhijana ana wa Isa bima kasabat hadani la yu'adzibana adaban lam yu'adzabahu." Adaban lam yu'adzabahu ahadun. Artinya seandainya aku ya Rasulullah SAW dan Nabi Isa disiksa lantaran apa yang diperbuat oleh dua ini, kami tentu disiksa dengan siksa yang belum pernah dialami oleh seseorang pun. Beliau mengisyarat dengan dua jarinya. Diriwayatkan daripada Al-Hasan, beliau berkata, kita tidak aman melakukan maksiat daripada tutupannya, daripada tertutupnya pintu ampunan sebelum masuk, sehingga kita berbuat tidak pada tempatnya. Artinya kita kada bisa aman menggaya maksiat selama kita hidup dalam bentuk sabadatan. Itu karena ada sabadatan, ada terjadi dalam maksiat ada. Akan tetapi bagi orang-orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala itu kawanan daripada gaya maksiat tadi. Yang akhirnya dengan banyak istighfar, kami mengatakan bahwa kita banyak kesalahan lawan Allah Ta'ala, banyak diri kita, nang kada senuluk, nang dilarang Allah Ta'ala, nang maulah Rasulullah sakit hati, banyak istighfar. Sebelum roh kita sampai ke hulkum, sebelum tertutupnya pintu keamanan lawan kita. Jadi banyak membaca istighfar dan salawat lawan Rasulullah. Itu jadi banyak istighfar dan salawat lawan Rasul. Istighfar itu fungsinya untuk membersih zahir kita, awak kita. Adapun salawat untuk membersih roh kita. Jadi salawat, istighfar lawan salawat lagi. Siapa kita kalau membaca itu dunia batal gitu. Ini kita ada bisa pernah buat kita ayo seandainya siapa kita bisa. Cuma istighfar lawan salawat itu setiap kali yang ditinggal. Karena itu penting untuk istighfar, hubungan kita minta untuk lawan Allah Ta'ala, salawat hubungan kita lawan Rasulullah. Nah, di samping itu istighfar membuangi dosa-dosa zahir kita, namun dakwah kita salawat adalah pembersih daripada roh kita. Karena istighfarnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hendak mengatakannya astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih. Hendak mengatakan lagi saya itu istighfar. Yang penting dibaca istighfar mana-mana. Tujuannya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ingat akan dari yang bahaya. Nah, salawatnya bang, salawat tentang Muhammad dan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad bisa. Terutama panjang musali ala sayyidina Muhammad, panjang lagi musali ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, panjang lagi asalnya adalah il, kasih mudah. Apa kemauan kita silakan baca setiap malam lawan siang kita. Tapi kalau kita sampai siang ya alat sudah terbaca. Nah, minimal bagi pilih wahani, wazukuni, wafani, wazukni, wahini, wahani, wafani, ada istighfar. Itu belak salawatnya di atas yang awal ya. Tahiyyatul muwaqqat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa ala alihi wasallam. Apabila sampai yang itu sudah tambah bacaan, sudah istighfar, tambah salawat, tambah itu partai tambahan tadi. Jadi di luar daripada itu 100k, 1000k, 2000k, sampai 10.000k sambil menghadang apa? Menghadang mati. Karena kita ini berada jaga mati. Ada lagi yang kalau dihadapi ini selain daripada mati. Itu aja lagi. Ya berusaha ala kadarnya untuk keperluan hidup, untuk menyambung umur. Sisa umur yang dimiliki Allah Ta'ala ujungnya adalah kematian. Ada banyak kali bergaringan, ada salah mahadang garing, ada salah mahadang satro, ada salah mahadang orang lain. Bagi umur sudah sampai dan tuan-tuan
Kalau salam nyaman, dulu salam mandiri, salam sugi, dulu kan salam dapat. Jadi siapa ada barang untuk menghadapi kematian tadi antaranya amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Kematian kita bergaya dalam dunia lapah, tapi karena seumuran mati. Nah, kalau untuk menggalinya satu mati, tapi mati seumuran di dalam kamu akhirat kalau dunia menggalinya lapah, mati satu mati saja. Hadir berbeda kalau urusan akhirat itu kita membeli satu mata saja, tapi kalau diganjar Allah dengan pahala berlipat ganda, masuk ke dalam akhirat, masuk dalam surga, masuk akhirat ke dalam surga, lalu nikmatnya sepanjangan dan kekal seumuran. Adapun dunia mau saja lapar, tapi mati satu mata saja. Ibu mana? Banjir ada, bertanam melambat daerah kemakam lah kenapa kita belakang darinya melambat dan sebagainya jadi balas imbad jadi balas lalu dimakan memakan yang sahabat paling lambat setengah jam dibandingkan lawan usahinya dibandingkan lawan menggalinya mulai memerintah sampai melambat sampai kita bertanam sampai mengakam baninya 4 bulan. Ada yang setahun lagi tahun ya Allah memakannya kan satu saja seperempatnya tadi sudah lalu kayak perasaannya juga sudah masuk ke dalam bau jadi kumpulan jadi tanah munculnya naik ke dunia tapi kalau akhirat tahu menggalinya satu makanya ada di majelis ilmu agama pahala syariah diganjar Allah Ta'ala yang luar biasa. Membaca salawat hidup dalam dunia sekali satu makna sallallahu alaihi Muhammad diganjar Allah Ta'ala jika umpama dibalas pahala dalam dunia ujar kata orang guru di kampung ya Allah 7 turunan yang hadis sekali aja itu salawat 7 turunan dibagi pahala kan di ujung di dunia hanya tidak dinikmati 7 turunan yang hadis lagi pemahamannya urusan akhirat lagi kita banyak baca salawat, baca istighfar dan lain-lain. Ya nama badan itu di kampung akhirat saumar pada istilah sakit lagi. Diceritakan dari Abdullah Al-Mubarak rahimahullah ta'ala dengan menjilidkan dirinya atau berbicara sebagai pembicaraan orang yang suhud dan beramal seperti amal orang yang munafik dan orang yang jauh sekali yang demikian itu surga ada orang-orang yang sendiri orang-orang yang punya surga orang-orang yang mempunyai surga itu tidak beramal tidak seperti yang engkau amalkan. Apa yang tersebut di atas dan senisanya adalah di antara perkara yang membawa diingatkan kepada dirinya dan mengulang-ulang supaya tidak ujub diri dalam melakukan taat atau terjerumus dan maksiat. Angan-angan akan surga, hendak ke surga, tapi beramal ujub jawabannya di sini adanya kemarahan masuk ke surga. Ya. Orang-orang yang masuk surga itu beramal pada istilah ujub. Karena apa? Jadi karena memandang itu adalah nikmat dari Allah. Tadi ingat dalam tukang tolongnya itulah yang membuat amal tadi kadang memasukkan pada surga. Jadi kada paparkan ya kan. Nah oleh karena itu maka dihilangi sifat ujub di dalam diri kita, perasaan di dalam diri kita supaya jangan kajian nanti itu kita amal kita. Pandang itu adalah golongan anugerah hidayah dari Allah Ta'ala. Ada apa-apa ada Allah ada pembacaan ada pembaca salawat ada pembaca istighfar ada Allah menolongi samanya adalah semata-mata tolongan dari Allah Ta'ala semata-mata anugerah dari Allah semata-mata hidayah dari Allah SWT. Nah kemudian tentang pentingnya merasakan perasaan raja atau berharap kepada Allah jadi dua. Yang penting mana khauf dan raja di sini. Nah, jadi khauf dan raja kita karena sudah artinya itu sudah jadi khauf dan raja.
Jadi ada waktu khauf dan ada waktu-waktu wajib. Kemudian ada beberapa sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita dan berharap kepada Allah dan dosa kita, semua kita keluarga dan kita senantiasa diampuni oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan akhir umur dalam keadaan beriman kepada Allah Taala, husnul khatimah, kemudian masuk surga dengan ihsan, serta orang-orang saleh, kedua orang tua kita, jiran tetangga dan anak dunia, serta kerabat dan guru-guru kita dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah jelas dengan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Allah ikhtifa'ana la ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zidna bil العافية وحسن الخاتمة والهداية والاستقامة والخاتمة والبلاء وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله.